Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, so silahkan disituasikan saja ya. Oke, ada seseorang di sini yang kayak masih bingung dengan situasi hubungan kamu dengan dia. Ada yang saat ini lagi tidak merasa jelas mengenai posisi dia di hidupmu atau kamu di hidup dia. Ya, jadi ada yang saat ini merasa sedang bingung dan tidak jelas mengenai hubungan kalian. Atau posisi aku ini siapa sih bagi kamu, kamu itu siapa sih bagi aku. Nah, seperti itu ya. Jadi ada yang seseorang lagi bingung seperti itu. Karena juga keadaannya sekarang kamu dengan dia saling menarik diri gitu ya. Ada seseorang yang tiba-tiba pergi begitu saja ketika dia mengetahui hubungan di antara kamu dengan dia itu mungkin sulit untuk dijalani atau sulit untuk dipertahankan atau sulit untuk diperjuangkan gitu ya. Jadi makanya di sini seseorang ini kayak lari atau pergi atau meninggalkan kamu begitu saja gitu ya, atau ya tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan kejelasan atau tidak memberikan kepastian seperti itu. Nah, orang yang saat ini kebingungan dengan hubungan ini dan mungkin dia juga yang sempat lari dari hubungan ini atau tidak bertanggung jawab atau selama ini tidak bisa memberikan kejelasan, aku lihat di sini mungkin dia sedang berusaha untuk keadaan hidupnya menjadi lebih baik ya. Jadi kalau aku lihat keadaan kamu dengan dia sama-sama lagi fokus dengan kehidupan masing-masing dan melangkah maju. Jadi kayak ingin memulai babak baru dalam hidup kalian masing-masing. Saat ini kamu dan dia sama-sama sedang berusaha untuk melangkah maju, fokus dengan kehidupan masing-masing, dengan kesuksesan, dengan kesejahteraan ya kehidupan kalian. Nah, kalau aku lihat juga orang yang saat ini terbaca energinya ya bersama dengan kamu ini, itu orang yang sebenarnya walaupun dia mungkin menarik diri dari kamu atau melarikan diri, pergi dari kamu, meninggalkan kamu begitu saja, itu sebenarnya masih memiliki harapan atau dia masih belum menyerah pada hubungan kalian. Jadi menurut dia mungkin karena untuk saat ini atau kemarin itu hubungan kalian sulit untuk diperjuangkan atau dipertahankan, maka menurut dia kayaknya memang fokus dulu aja dengan pencapaian hidup, dengan karir, dengan keuangan, ya, dengan kestabilan hidup, ya. Tapi bukan berarti dia menyerah, bukan berarti hubungan ini benar-benar dia lepaskan, tidak. Tapi ketika nanti kehidupan dia sudah mulai membaik, kehidupan dia sudah baik-baik saja, sudah stabil, karir sudah bagus, keuangan sudah stabil. Nah, di sini masih ada harapan mau memperjuangkan kamu kembali gitu ya. Jadi masih ada harapan untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Dia masih belum menyerah padamu. Seperti itu pada hubungan kalian. Karena kenapa dia pergi, sebenarnya dia ini masih ada keraguan-raguan dalam dirinya. Karena dia merasa selama ini dia tahu bahwa ada ketidakmampuan dari dia untuk bertanggung jawab. Ada ketidakmampuan dia untuk memberikan kejelasan atau memberikan komitmen terhadap kamu ya, atau mengambil suatu keputusan ya, mengambil keputusan di hubungan kalian. Nah,
Makanya dia menyadari akibat dari ketidakmampuannya dia ini untuk bertindak atau mengambil keputusan atau bertanggung jawab, akhirnya menyakiti kamu selama ini. Jadi kalau aku lihat di sini dia juga merasa bersalah sama kamu ya, karena berani menjalin hubungan tapi tidak berani untuk memberikan kepastian atau tidak berani bertanggung jawab ya. Justru malah semakin dijalani karena tidak ada kepastian, tidak ada tanggung jawab ya, kamu tersakiti gitu ya. Hanya apa ya, menjalani hubungan tanpa status ya, atau hubungan yang gak jelas lah, cuma dijalan-jalani doang gitu. Kemudian dia menyadari ya setelah apa yang telah terjadi dan ketidakmampuan dia untuk bertanggung jawab atau memberikan kepastian, di sini dia merasa bahwa dia telah kehilangan kesempatan ya, akibat dari si dianya ini tidak bertindak pada saatnya yang seharusnya dia bertindak gitu loh. Dia tidak mengambil keputusan atau dia tidak melakukan suatu pergerakan yang mana seharusnya dia harusnya bergerak atau melakukan suatu tindakan gitu ya. Harusnya kemarin itu memperjuangkan kamu, tapi karena ada rasa ketidakmampuan jadi dia tidak memperjuangkan kamu, seperti itu ya. Jadi ada seseorang di sini yang merasa insecure, lemah atas dirinya sendiri ya, ada rasa ketidakmampuan, ada rasa bersalah sama kamu. Karena ya itu, aku lihat di sini nampaknya dia memang belum stabil. Oke, Two of Swords. Berarti aku lihat nih orang pengen rekonsiliasi lagi sama kamu ya. Cuman aku lihat memang masih ada keraguan-raguan juga dari dia. Dia pengen datang lagi, pengen memperbaiki hubungan dengan kamu. Tapi untuk saat ini masih ada di persimpangan jalan. Dia masih kayak menghadapi kekhawatiran, kayak dia masih gambling, masih bingung, atau memang saat ini dia masih belum bisa untuk menegaskan diri ya, menegaskan diri untuk segera-segera juga datang ke kamu. Tapi aku lihat di sini memang ada keinginan untuk kembali lagi. Cuman aku lihat di sini mungkin kalau ini tentang pilihan lain ya, hati dia atau perasaan dia masih terbagi dua ya antara kamu dengan yang lainnya, sehingga untuk saat ini masih sulit untuk mengambil suatu keputusan ya. Dan aku lihat di sini juga karena dia masih belum bisa mengambil keputusan atas apa sih atau siapa sih yang dia mau, aku lihat juga dia merasa stres dengan keadaan ini ya. Dia masih bingung antara dua pilihan. Karena gini, kalau aku lihat dia ini tuh tidak mau dipandang buruk, dia tidak mau orang-orang memandang dia jelek, seperti itu ya. Jadi kemungkinan antara kamu dengan dia sering ada pertengkaran ya akhir-akhir ini, atau selama ini sering terjadi pertengkaran ya, ada masalah yang begitu krusial di antara kalian. Makanya untuk saat ini menurut dia butuh ruang dulu di antara kamu dengan dia, butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu di antara kalian dan dia. Karena di sini dia ingin memanfaatkan waktu sendirinya ini tanpa kamu itu ya, berpisah dengan kamu itu untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari solusi yang nantinya dia akan tetapkan, yang nanti dia akan ambil kayak gitu ya. Itu tadi ya, dia orang yang nggak mau dipandang jelek. Jadi mungkin dia orang yang punya jabatan atau punya posisi tertentu yang bagus, sehingga dia nggak mau dipandang buruk gitu ya. Atau mungkin memang orangnya memiliki harga diri yang tinggi gitu, jadi nggak mau dijelek-jelekkan, nggak mau dipandang jelek seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan untuk saat ini dia masih ragu untuk mengambil suatu keputusan karena mungkin dia takut akan resiko terekspos. Siapa sih diri dia sebenarnya? Apa sih yang sebenarnya dia pikirkan gitu ya? Kelakuan dia sebenarnya itu seperti apa? Dia takut terekspos.
Apalagi kalau misalkan di sini dia punya pasangan lain kan, jadi dia nggak mau kalau misalkan dia dibilang tukang selingkuh, ya murahan atau segala macam lah yang berhubungan dengan itu ya. Jadi makanya saat ini ya dia lagi cari cara gimana agar ketika dia mengambil suatu keputusan tidak ada stereotip, tidak ada cap dari kamu atau dari orang lain tentang yang dia lakukan ini menghadirkan pasangan lain atau tukang selingkuh gitu, nggak mau dicap seperti itu. Oke, Knight of Cups berarti memang ada keinginan dari dia untuk melamar kamu ya, entah ini melamar jadi pacar atau melamar untuk menikah ya. Tapi aku lihat di sini dia ingin memberikan tawaran kembali atau mengundang kamu kembali untuk bersatu dengan dia. Aku lihat di sini dia akan datang dengan sikap yang sangat sopan, bahkan mungkin dia akan menunjukkan pesonanya agar kamu tertarik lagi sama dia, agar dia nanti bisa menerima agar kamu bisa menerima dia lagi gitu ya. Aku lihat di sini mungkin dia akan menunjukkan pesona atau kecantikannya. Dia akan aku lihat di sini penuh dengan kreativitas, entah apalah yang akan dia lakukan ya. Karena gini, ketika saat ini ragu pun ya, dia ragu, dia belum bisa menentukan pilihan antara kamu dengan si yang lainnya. Ternyata dia ini sering mengimajinasikan kamu, sering menghalukan kamu gitu ya. Jadi walaupun saat ini sudah berpisah, dia masih sering ngehaluin kamu di sana ya. Makanya ada dorongan secara idealis ingin mengambil suatu tindakan ya, tapi karena dia tahu bahwa dia pernah menyakiti kamu dengan sikap dia yang tidak tegas, tidak berani bertanggung jawab atau tidak memberikan kejelasan, makanya di sini nanti dia akan datang dengan perilaku yang lemah lembut, cinta damai, bahkan ya dia kayak mengajak berkompromi atau bernegosiasi ya. Dia mungkin memang orang yang pintar bernegosiasi atau gimana, atau mungkin dia pebisnis. Jadi segala sesuatunya itu harus dinegosiasikan gitu. Kalau kamu saat ini lagi lajang, aku lihat ternyata ada beberapa orang yang tertarik loh dengan pesonamu ya. Mereka, orang-orang di luar sana itu banyak yang tertarik ternyata sama kamu. Bahkan ada yang mungkin ingin mengajak kamu untuk berkencan atau menjalin hubungan ya. Mereka apa ya, kayak terpesona dengan auramu, dengan fisikmu, dengan kepribadianmu. Pokoknya kamu itu punya daya tarik yang benar-benar ngebuat orang-orang di luar sana itu tertarik dan sayang sama kamu gitu ya. Bahkan kalau misalkan kamu juga punya rasa ketertarikan terhadap seseorang, cobalah untuk diungkapkan, karena ini akan ada potensi di masa depan kalian akan terlibat dalam hubungan yang penuh dengan pesona, daya tarik, dan penuh dengan kasih sayang dengan seseorang. Kalau memang saat ini kamu sudah punya ketertarikan terhadap seseorang ya. Tapi kalau misalkan kamu belum tertarik dengan seseorang, kamu tuh udah diincer di luar sana sama orang-orang gitu. Ada beberapa ya di luar sana yang mantengin kamu, tertarik sama kamu kayak gitu. Terus juga aku melihat ternyata si dia ini orang yang sempat terhubung dengan kamu di masa lalu ini, itu aku lihat juga ternyata masih tertarik sama kamu ya. Bahkan aku melihat di sini dia kayak pengen melamar kamu, berkomitmen dengan kamu, atau menikah dengan kamu, ingin menjalin hubungan yang kuat dengan kamu ya. Cuman orangnya ini aku lihat orangnya agak sensitifan, tapi bener-bener penuh cinta loh sama kamu. Orang yang lembut ya, entah itu dalam bertindak atau berucap, itu lembut orangnya. Orangnya peka, punya daya tarik juga, cinta sama kamu, sayang sama kamu, seperti itu. Terus itu, ini orang nampaknya mau datang lagi ya, ini orang mau datang lagi, atau dia ini akan segera datang. Ya, dia akan segera datang. Dia akan berusaha keras untuk menunjukkan betapa dia itu tertarik sama kamu. Dia masih tertarik sama kamu, ya, orang lama. Jadi ada orang baru yang tertarik sama kamu, tapi ada orang lama juga yang tertarik sama kamu. Kenapa orang-orang baru itu yang tertarik sama kamu tuh belum datang ke kamu ya? Padahal mereka mungkin udah stalkingin kamu ya, memantau kamu dari lama. Karena di sini mungkin dia lihat kamu kayak nggak tertarik sama mereka gitu.
ya. Tapi kalau kamu tertarik, ada salah satu dari mereka yang orang-orang baru itu kamu tertarikin, coba untuk ungkapkan, ya, itu akan ada potensi hubungan bisa bagus gitu, ya. Tapi ini energi kuat, orang lama mau datang lagi karena dia masih cinta sama kamu. Dia ini adalah orang yang percaya diri, ya. Orang lama ini orang yang sangat percaya diri, orang yang penuh dengan semangat, mungkin punya jiwa sosial yang bagus, atau mungkin dia itu circle dunia sosialnya luas, bisa jadi, ya. Orang yang kuat, orang yang pemberani, orangnya energik, lincah, lucu, ya, ceria, ramah juga, suka menolong, optimis, karismatik, supel, tegas juga, menarik, ya, dan bervitalitas, punya jiwa keibuan. Jadi walaupun dia seorang pria, mungkin dia energinya feminim, jiwanya keibuan, seperti itu, ya, lemah lembut, melindungi, menjaga, seperti itu, ya, mengayomi, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini dia ini orang yang kuat, orang yang mandiri, orang yang sangat percaya diri, terutama dengan dirinya sendiri. Orang ini percaya diri banget terhadap dirinya sendiri karena dia tahu, ya, dia punya sifat yang supel, dan aku lihat di sini dia orang yang ternyata banyak dihargai oleh orang lain. Nah, itu dia, karena dia ini orang yang banyak dihargai orang lain. Mungkin dia orangnya terkenal, ya, atau dia itu punya jabatan tertentu sehingga dihargai gitulah, ya. Jadi makanya di sini kalau mau mengambil keputusan tuh hati-hati sekarang. Apalagi kan ini tentang kamu dengan pasangan dia yang lain. Jangan sampai dia nama baiknya tercoreng kayak gitu, ya. Terus itu orangnya, wah, sikapnya tuh ramah, bener-bener ramah sih, ya, entah itu dalam bertindak ataupun berucap. Ya, jadi makanya di sini karena kepribadian dia yang seperti ini, dia itu disukai banyak orang gitu, ya. Menarik gitu di depan banyak orang gitu, ya. Terus juga dia orang yang tidak memiliki rasa tidak aman tentang dirinya sendiri, atau orang lain, yang mana di sini kalau misalkan dia sudah menjalin hubungan dengan seseorang, dia itu sangat akan percaya diri banget gitu. Terus juga orang yang selalu ingin merasakan angin segar dalam menjalin percintaan. Makanya di sini orangnya gampang bosenan, ya. Jadi kalau misalkan udah seminggu nih ngejalanin hubungan dengan kamu, jadian sama kamu, seminggu berikutnya dia udah ada yang lain, ya. Udah jalan yang sama yang lain, jalan sama yang lain lagi, jalan sama yang lain gitu. Karena dia nih orang yang selalu penasaran dan selalu ingin merasakan hal-hal baru dalam hal percintaan, ingin mencari kisah percintaan yang berkualitas dan membuat dia menarik, ya. Jadi ingin selalu mencari angin segar dalam hal berkencan, seperti itu, dalam hal menjalin hubungan percintaan. Bahkan orang ini nggak bakalan terganggu, ya, atau nggak bakalan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang-orang tentang kelakuan dia yang selalu menghadirkan banyak pilihan, ya, atau menjalin hubungan dengan banyak orang, hubungan percintaan dengan banyak orang, ya. Bahkan mau orang terdekat dia pun yang ngomongin dia gitu, maksudnya yang menegur dia nggak akan peduli gitu. Ketika dia pengen, ya udah dia jalanin aja gitu, kepala batu gitu, ya. Orangnya aku lihat di sini pelit ternyata, ya, orangnya pelit. Aku lihat di sini dia itu mungkin kepemilikan, mungkin bisa jadi punya suatu, atau gini, orang yang pengen punya ini, pengen punya itu, ya. Orang yang pengen punya ini, punya itu, atau bisa jadi dia mungkin mengada-ada, jadi dia sering pamer kalau rumah di gang sono itu punya dia, padahal bukan punya dia gitu, ya. Jadi suka mengaku-akui bahwa itu kepemilikannya milik dia gitu lah, ya. Terus itu aku lihat hidupnya selalu merasa tidak aman selama ini, ya. Terus itu orang yang suka menimbun harta, ya, orang yang suka menimbun harta. Mungkin aku lihat selama ini dia sempat memiliki kehidupan yang stabil, aman secara finansial, mungkin punya tabungan, orangnya materialistis soalnya, ya. Orang yang hanya berorientasi dalam kehidupan ini tuh cuman untuk kekayaan, berhemat, uang, menabung, ya.
sehingga orang ini tuh selalu membatasi diri dalam hal keuangan seperti itu. Jadi kalau misalkan udah ngebahas keuangan tuh dia berwaspada gitu loh ya, karena orangnya kan pelit. Kemudian Four of Pentacles tegak, berarti aku lihat di sini ternyata hubungan kamu dengan dia selama ini tuh terlalu, entah ini kamu atau dia ya, terlalu terlalu bersikap posesif, sorry ya, bukan positif tapi posesif. Terus tuh ada yang cemburuan ya, ada yang suka mengendalikan pasangan semena-mena, sehingga inilah yang merusak hubungan kalian seperti itu. Semakin dipegang teguh erat hubungan ini, semakin rasanya tercekik ya, semakin rasanya menggila, semakin merasa tidak nyaman seperti itu. Sehingga entah ini kamu atau dia ada yang masih menyimpan dendam sampai saat ini terhadap si dia. Kalau misal kemungkinan kamu sih ya, kamu mungkin masih menyimpan dendam terhadap dia atau rasa marah terhadap dia karena apa yang pernah dia lakukan di masa lalu ya. Dia selalu membuat masalah dengan kamu. Ya, makanya di sini juga aku lihat kamu kayak masih bimbang juga sih mau memaafkan dia atau tidaknya gitu ya. Tapi ya kalau misalkan memaafkan ya, kalau untuk hanya sekedar memaafkan, sebagian banyak dari kalian memilih untuk memaafkan, dan juga ada sebagian yang sudah memutuskan hubungan, tapi ada juga yang masih bingung mau diputusin hubungannya atau dilanjutin ya, karena masih ada yang di antara kalian ini masih kayak belum mau untuk melepas atau memutuskan hubungan. Jadi sebagian dari kalian ada yang mungkin sudah memaafkan dan sudah memutuskan hubungan, ada sebagian dari kalian yang mungkin memaafkan dan masih menunggu dia, masih berharap bisa balikan lagi gitu. Ya, padahal di sini kalian sudah tahu ya, kalian itu sudah tersakiti oleh dia, kalian sudah disakiti. Atau bahkan juga masih ada sebagian lagi dari kalian ini yang masih gambling, mau maafin dan lanjutin atau maafin tapi udahan aja ya. Nah gitu, masih ada yang gambling. Oke, sebenarnya ya, kamu dengan dia saat ini dipisahkan itu karena kalian itu diselamatkan oleh semesta. Semakin kalian jalani hubungan kalian berdua, keadaan akan semakin buruk gitu. Makanya di sini kalian diselamatkan untuk memiliki keadaan yang lebih baik. Ya, kalian harus dihindari dari kehancuran yang lebih parah dari ini, baik itu dari finansial kehancurannya atau perasaan atau hubungan ya. Jadi untuk saat ini kalian fokus aja dulu untuk diri masing-masing, menyatukan diri masing-masing ya. Mana sih sebenarnya yang saat ini harus diprioritaskan ya. Kamu tuh mau jadi orang yang seperti apa? Mau punya kehidupan yang seperti apa. Nah, jadi saat ini aku lihat memang semesta mengatur kehidupan kalian untuk mengetahui jati diri kalian masing-masing seperti itu. Dan aku lihat di sini ya, kamu sudah belajar dari kesulitanmu di masa lalu saat bersama dia, ataupun kesulitanmu dalam hal apapun di kehidupanmu di masa lalu ya. Karena kalau aku lihat sebagian banyak dari kalian ini ya, kalau udah punya kekhawatiran itu benar-benar kejadian gitu ya. Jadi aku lihat saat ini benar-benar fokus kalian atau prioritas kalian adalah masa depan atau jati diri kalian maunya kemana ya. Ditambah lagi kalian juga sudah menyadari bahwa hubungan kamu dengan dia selama ini sudah tidak bisa ditolong ya, karena ya mungkin tidak ada perubahan dari salah satu pihak, atau mungkin apa ya, ya nggak berubah-ubah, atau ya keadaannya tidak membaik seperti itu. Jadi aku lihat di sini kalian ingin bangkit dari masalah yang selama ini kalian hadapi saat masih bersama dengan dia gitu ya. Oke, kalau aku lihat juga di sini baik kamu dan dia sama-sama sudah menyadari bahwa hubungan ini telah gagal, makanya di sini baik kamu dan dia mungkin saling menarik diri ya, meninggalkan hubungan ini karena kalian tahu bahwa hubungan ini penuh dengan kekerasan entah secara fisik ataupun verbal. So, makanya saat ini aku lihat kamu nampaknya memang harus berhati-hati sekali ya.
untuk apa namanya, untuk mencari hubungan atau menyikapi hubungan kalian ini seperti itu. Karena kalau aku lihat ya tingkat kekerasannya terlalu drastis di hubungan ini, entah secara fisik, verbal ataupun perasaan seperti itu. Terus itu juga aku melihat saat ini memang kamu berpisah dari dia, kamu meninggalkan dia juga memang ingin mencari tempat teraman dan ternyaman bagimu. Ya, kamu tidak mau lagi terus-terusan dihantui dengan masalah-masalah yang sama, masalah-masalah yang menyakiti hati dan masalah-masalah yang PHP itu ya. Hanya berjuang sendirian, diselingkuhi dan berbagai macam lah ya, aku lihat di sini. Walaupun mungkin perpisahan ini menyakiti, ya kalian merasa sedih, tapi ya mau nggak mau, karena dijalani pun rasanya sakit. Gitu. Jadi lebih baik fokus dengan diri masing-masing, fokus dengan kehidupan masa depan masing-masing, seperti itu. Terus juga kalau aku lihat ya, keadaan kamu saat ini, baik kamu dan dia saat ini sama-sama sudah belajar dari kesulitan hubungan kalian di masa lalu ya, dan kalian sudah mulai bisa mengatasi amarah, kebencian, walaupun saat ini masih ada kebencian, tapi bisa kalian atur lah ya, tidak kalian susumbarkan, tidak kalian tampakkan, atau kalau kalian marah juga ya udah lah ya, bisa diredam amarah itu ya, walaupun kalian merasa pahit ya dalam kehidupan ini karena sempat menjalin hubungan yang toksik bersama dia, tapi ya udah gitu, bisa kalian tenangkan, ikhlaskan seperti itu. Nah, kalau aku lihat saat ini ya, nampaknya si dia ini tidak mau menerima keadaan sih sebenarnya ya dia. Makanya di sini aku lihat tadi kan dia masih memiliki harapan. Ya, dia masih berharap suatu saat nanti kalian bisa bersatu kembali ya. Dia sedang mengusahakan itu. Jadi kalau aku lihat si dia ini sebenarnya belum sepenuhnya ikhlas ya kalian berpisah seperti itu. Tapi kalau kamu, aku melihat nampaknya kamu lebih memilih untuk maju jalan, menyembuhkan luka-luka yang telah terjadi di hubungan romansa kamu bersama dia selama ini. Seperti itu. Tapi ada juga sebagian dari kalian yang mungkin masih berharap bisa memperbaiki hubungan. Ya, seperti itu. Jadi silahkan disituasikan saja. Jadi kalau aku lihat masih ada yang ingin tetap bertahan di hubungan ini, ada yang memang sudah telah mengakhiri hubungan ini. Gitu ya. Oke, kalau aku lihat saat ini bisa ini kamu, bisa ini dia, energinya siapa, silahkan disituasikan aja. The Hermit. Ya, reverse berarti ada rasa kesepian, lagi pengen mengasingkan diri atau punya perilaku antisosial saat ini, lagi nggak mau berbaur, lagi nggak mau kumpul-kumpul, nggak mau nongkrong-nongkrong gitu ya. Jadi seperti menolak untuk berbaur atau berinteraksi gitu ya. Karena di sini aku lihat baik kamu dan dia sama-sama merasa seperti sudah ada penolakan. Kamu seperti merasa sudah ditolak oleh dia dan dia pun merasa seperti sudah ditolak oleh kamu. Gitu. Jadi pengen menenangkan diri kalau aku lihat di sini ya. Nah, terus itu juga mungkin setelah udah tenang kali ya perasaan kalian, mungkin akan kembali lagi ya untuk berbaur dengan masyarakat, dengan teman-teman kalian. Tapi untuk saat ini kalau aku lihat mungkin sebagian banyak dari kalian lebih memilih untuk mengisolasi diri, antisosial aja. Karena kayak mungkin lagi ada juga sebagian ya mungkin lagi paranoid, jadi makanya menarik diri dari interaksi sosial, membatasi diri. Terus juga mungkin sebagian dari kalian mungkin ada yang masih merasa ketakutan akan sesuatu sehingga lebih baik untuk menarik diri saja ya. Entah apa yang kalian takuti atau apa yang dia takuti, tapi gara-gara ketakutan ini akhirnya menarik diri. Misalkan takut menghadapi kamu, takut dimarahin oleh kamu, takut mendapatkan kritikan dari kamu sehingga dia menarik diri. Bisa jadi seperti itu. Karena kan di sini dia orang yang tidak berani speak up atau tidak berani bertanggung jawab, tidak berani untuk
berkomitmen seperti itu ya. Ya, The Hermit berarti memang saat ini kalian merasa bahwa kalian seperti sudah ditolak atau menolak pasangan. Bahkan mungkin sudah ada pemblokiran ya. Entah ini pemblokiran dari media sosial atau ya di dunia nyata juga mungkin sudah memblokir seperti itu. Dan aku lihat di sini baik kamu dan dia sekarang lebih menyibukkan diri untuk fokus dengan diri masing-masing ya. Menikmati quality time dengan diri masing-masing, mungkin menyibukkan diri dengan pekerjaan, have fun dengan keluarga ya, atau have fun dengan diri sendiri seperti itu. Dan aku melihat di sini energi kuat banget bahwa dia merasa sudah ditinggalkan oleh kamu ya. Tapi kalau aku lihat di sini dia kayak masih tetap menjaga bahwa dia tetap menjaga perasaannya dan masih berharap bahwa suatu saat nanti kalian masih bisa bersama seperti itu. Karena kenapa? Kalau aku lihat di sini sebenarnya kayak dia masih takut ditinggalkan oleh kamu, ya. Jadi makanya di sini karena dia juga menyesal ya telah melewati kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu, yang mana di sini ternyata dia menganggap kamu sosok yang luar biasa. Entah kenapa dia beranggapan kamu sosok yang luar biasa, ya mungkin kamu beda lah ya, lebih punya poin plus dibandingkan pasangan-pasangan dia yang lainnya seperti itu. Makanya aku lihat di sini kayak butuh waktu aja dulu ya untuk memulai mencari mencari cerita cinta yang lain aja dulu untuk sementara waktu ya. Jadi ini orang kayak sempat menghadirkan pasangan lain. Karena untuk pengen tenang aja gitu, atau mungkin mencari cinta bukan cintanya cinta pasangan, tapi mungkin cinta pada hobi ya, bisa juga mungkin menenggelamkan diri pada hobi atau mencintai pekerjaan, jadi menenggelamkan diri pada pekerjaan seperti itu. Karena untuk merilekskan ketakutan itu ya. Jadi jangan sampai setiap harinya selalu khawatir, takut begini, takut begitu gitu. Jadi ingin mengatasi ketakutan yang ada. Jadi makanya di sini mencari cinta yang lain seperti itu. Dan ya kalau aku lihat di sini The Hermit energi mantan ya, entah mantan PDKT-an, mantan pasangan, mantan teman, mantan teman tapi mesra atau apalah ya, mantan HTS-an. Nih orang pengen kembali lagi untuk menjalin hubungan dengan kamu ya. Aku lihat di sini dia masih ingin berkencan lagi dengan kamu atau datang lagi ke kamu menawarkan hubungan romansa seperti itu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Kedua-belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 4, 21, 30, 27, 31, 2, 11, 10. 22, 24, 6, 13, 7, 23, 25, 8, 5, 29, 18, 14, 17, 9, 19, dan 3. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, Februari, Juli, Maret, Januari, Desember, April, Mei, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja.
Ada shio macan, shio babi, shio naga, shio kelinci, shio anjing, shio tikus, shio monyet, shio ular, shio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. V, P, A, Q, N, O, D, L, W, X, Z, F, T, Y, R, J, B, S, I, C, K, H, G. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.